Salam Patunggilan. Kami dari Pamong GKJW Jemaat Sepelot ingin mengekspresikan hasil dari pembinaan Pamong atau sekolah Pamong. Kami ingin dalam bulan budaya ini menampilkan tentang budaya Jawa, di mana nanti Bapak Isman mencoba untuk dalang dan ambil bagian dalam cerita Alkitab. Dan Pak Kupio nanti juga sebagai pemusik, Bu Pendi juga sebagai pandu puji, dan Bu Reni juga nanti akan membaca Alkitab. Semua ini dalam rangka kami ikut ambil bagian dalam melestarikan budaya Jawa. Selamat mendengarkan dan selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Patunggilan. Kami bersama-sama Pamong dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sepelot akan menyajikan beberapa kreatif kami dalam rangka di bulan budaya ini. Terkhusus saat ini kami dari Sepelot ingin memperkenalkan dengan seni tradisional. Nah, ini mainan kita dari kecil, khususnya dari orang desa. Ini banyak dijumpai. Ini terbuat dari bambu. Kalau Anda para Pamong tinggal di perkotaan, bisa memakai sedotan aqua atau rapia pun juga bisa. Kalau di persawahan mungkin bisa pakai gagang ketela pohon atau gagang telo kaspe, itu juga bisa. Nah, di samping itu kami para Pamong juga mengenalkan tentang aksara Jawa untuk anak-anak kita, karena saat ini para anak tidak mengerti tentang huruf Jawa itu seperti apa. Seperti halnya tokoh wayang ini. Nah, ini saya beri nama huruf Jawa yang artinya Yesus. Dan ini salah satu dari murid Yesus, yaitu murid yang paling dikasih adalah Petrus. Ini adalah dari cerita Alkitab tersebut, seorang anak muda yang lumpuh. Makanya saya beri nama Wong Lumpuh. Nah, dan kedua wayang ini adalah adegan yang membantu, tidak ada nama. Saat ini kami dalang dari Sepelot, yaitu Pak Isman, ingin menjadikan sebuah cerita, yaitu mujizat pasti nyata. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran kami saat ini. Salir bangsa
Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Alkitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga ia tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang datang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan kepada seorang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Alkisah diceritakan di daerah Kapernaum menjelang kedatangan Yesus di saat itu.
tibalah beberapa orang berkerumun dan minta untuk diberkati serta mendengarkan dari firman Tuhan. Maka Yesus ada dalam rumah beserta dengan murid yang dicintai, yaitu Simon Petrus. Serta mereka mendengar firman Tuhan dari Yesus Kristus. Orang berkerumun tersebut minta petunjuk supaya bagaimanakah hidup yang benar. Guru, kami ingin tahu, sekiranya Engkau menunjukkan bahwa aku harus bagaimana untuk melakukan hidup yang baik. Lalu kata Yesus kepada orang-orang tersebut, janganlah engkau berbuat bohong, janganlah engkau sering berkhianat, janganlah sering kau mencuri. Itu sudah kulakukan sejak kecil dulu, Tuhan. Jikalau engkau ingin sempurna hidupmu, maka jualah semuanya itu dan bagikanlah kepada fakir miskin, lalu ikutlah aku. Akhirnya kedua orang muda ini terkejut mendengar firman yang begitu indah, namun menusuk hati mereka karena hartanya sangatlah banyak. Lalu orang kaya tersebut tiba-tiba meninggalkan Yesus satu demi satu. Setelah orang kaya tersebut keluar dari tempat kediaman Yesus, di luar begitu heboh, begitu ramai karena ada orang lumpuh yang sedang minta tolong, minta bantuan supaya mereka ingin sembuh. Orang lumpuh tersebut digendong oleh sahabatnya untuk mendatangi Yesus dan dihadang oleh Simon Petrus, murid kekasihnya. Hai kamu ke sana, sedang apa kemari? Maaf Tuhan, saya ingin minta tolong pada Yesus. Terdengar kabar bahwa Yesus ada di tempat ini. Maka adik saya ini lumpuh sejak kecil. Ya Tuhan, tolong kami. Bagaimana guru? Biarlah orang tersebut kemari kepadaku. Kamu yang sakit. Betul Tuhan, saya tidak bisa berjalan. Datangan saya kemari bersama sahabat saya, dan saya dipikul bersama 4 saudara kami. Imanmu sungguh luar biasa, dan imanmu lah yang akan menyembuhkan engkau. Maka pulanglah, dosamu sudah diampuni. Maka
Perkataan Yesus terdengarlah sampai di luar dan orang-orang Farisi mendengar. Alkisah diceritakan bahwa orang-orang tersebut tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tiba-tiba di balik rumah ada kedua orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, dan mereka heboh membicarakan Yesus. Jane sapa Kang? Yesus kuwi. Aku ora roh, Dek. Kok berani mengampuni? Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah ditebus. Apa Pak Dene sing duwe urip apa piye? Yang bisa mengampuni kan Tuhan Allah. Betul. Apakah Yesus itu Tuhan Allah? Ya tidak, no. Yesus itu kan anak Maria, anak Yusuf, tukang kayu itu dari Nazaret. Lah iya, kok wani-wani nih dosamu diampuni. Lalu perkataan kedua orang tersebut terdengarlah bagi Yesus. Hei kamu orang yang bebal, kenapa kamu tidak percaya? Apakah aku harus katakan kepada orang lumpuh tersebut, hei kamu orang lumpuh, berjalanlah dan angkatlah tilammu dan serta pulanglah ke rumahmu. Barulah engkau akan percaya. Lihat apa yang terjadi. Bangunlah anakku, dosamu sudah kuampuni. Angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah sembuhkan kami. Hore, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah bahwa mujizat itu pasti akan ada, dan mujizat itu tepat pada waktunya. Pun juga kita, jika kita berharap bagi Yesus bahwa sakit penyakit atau apapun yang kita hadapi pasti akan berlalu, karena Tuhan selalu membentengi dalam umat kemuliaan namanya, dalam umat kepercayaannya, yaitu kita anak-anak tebusan Allah. Kiranya di bulan budaya ini selamat mewujud nyatakan karya Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Amin.